Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi rekayasa perangkat lunak atau software engineering. Pertama, di sini ada sejarah software engineering. Istilah software engineering digunakan pertama kali pada tahun 1950-an dan awal 1960-an. Saat itu masih terdapat perdebatan tajam mengenai aspek engineering dari pengembangan perangkat lunak. Pada tahun 1968 dan 1969, Komite Sains NATO mensponsori dua konvensi tentang rekayasa perangkat lunak yang memberikan dampak kuat terhadap pengembangan rekayasa perangkat lunak. Pengertian dasar dari rekayasa perangkat lunak atau software engineering. Istilah rekayasa perangkat lunak atau RPL secara umum disepakati sebagai terjemah dari istilah software engineer. Istilah software engineering mulai dipopulerkan pada tahun 1968 pada Software Engineering Konferensi yang diselenggarakan oleh NATO. Sebagian orang mengartikan RPL hanya sebatas pada bagaimana membuat program komputer. Padahal ada perbedaan yang mendasar antara perangkat lunak atau software dan program komputer. Perangkat lunak adalah seluruh perintah yang digunakan untuk memproses informasi. Perangkat lunak dapat berupa program atau prosedur. Program adalah kumpulan perintah yang dimengerti oleh komputer, sedangkan prosedur adalah perintah yang dibutuhkan oleh pengguna dalam memproses informasi. Selanjutnya, pengertian dasar dari RPL. Pengertian RPL sendiri adalah suatu disiplin ilmu yang membahas semua aspek produksi perangkat lunak mulai dari tahap awal yaitu analisa kebutuhan pengguna, menentukan spesifikasi dari kebutuhan pengguna, desain, pengkodean, pengujian sampai pemeliharaan sistem setelah digunakan. Dari pengertian ini, jelaslah bahwa RPL tidak hanya berhubungan dengan cara pembuatan program komputer. Pernyataan semua aspek produksi pada pengertian sebelumnya mempunyai arti semua hal yang berhubungan dengan proses produksi seperti manajemen proyek, penentuan personil, anggaran biaya, metode, jadwal, kualitas sampai dengan pelatihan penggunaan menggunakan pengguna merupakan bagian dari RPL. Perangkat lunak merupakan program-program komputer yang mendokumentasikan dan dokumentasi yang saling berkaitan. Rekayasa perangkat lunak berasal dari dua kata yaitu software, perangkat lunak, dan engineering atau rekayasa. Perangkat lunak atau software adalah source kode pada suatu program atau sistem. Perangkat lunak tidak hanya dokumentasi terhadap source kode, tapi juga dokumentasi terhadap sesuatu yang dibutuhkan selama pengembangan, instalasi, penggunaan, dan pemeliharaan sebuah sistem. Engineering atau rekayasa adalah aplikasi terhadap pendekatan sistematis yang berdasar atas ilmu pengetahuan dan matematis, serta aplikasi tentang produksi terhadap struktur mesin, produk, proses, atau sistem. Rekayasa perangkat lunak adalah suatu disiplin rekayasa yang berkonsentrasi terhadap seluruh aspek. Pengembangan rekayasa perangkat lunak. Meskipun baru dicetuskan pada tahun 1968, namun RPL telah memiliki sejarah yang cukup panjang. Dari sisi disiplin ilmu, RPL masih relatif muda dan akan terus berkembang. Arah perkembangan yang saat ini sedang dikembangkan antara lain meliputi pada tahun 1940-an, komputer pertama yang memperoleh program menulis kode program langsung. 1950-an, generasi awal interpreter dan bahasa makro, generasi pertama compiler. Pada tahun 1960-an, generasi muda compiler komputer mainframe mulai dikomersialkan. Pengembangan perangkat lunak, kesan konsep software engineering mulai digunakan. Pada tahun 1970-an, perangkat pengembangan perangkat lunak, perangkat mini komputer komersial. 1980-an, perangkat komputer personal atau PC komersial peningkatan permintaan perangkat lunak. 1990-an, pemrograman berorientasi objek atau OOP, Agile Process, dan Extreme Programming, peningkatan drastis kapasitas memori, peningkatan penggunaan internet. Pada tahun 2000-an, platform interpreter modern seperti Java, Net, PHP, dan lain-lain outsourcing bisa digunakan pada website
Ruang lingkup perangkat lunak, software atau software engineering. Rekayasa perangkat lunak telah berkembang sejak pertama kali diciptakan pada tahun 1940-an hingga kini. Fokus utama pengembangannya adalah untuk mengembangkan praktik dan teknologi untuk meningkatkan produktivitas para praktisi pengembang perangkat lunak dan kualitas aplikasi yang dapat digunakan oleh pemakai. Ruang lingkup rekayasa perangkat lunak masuk ruang lingkup dari rekayasa perangkat lunak termasuk dalam ruang lingkup perangkat lunak yaitu software design, management, software construction, software testing, software maintenance, configuration management, tools and methods, software quality process, bisa dilihat pada gambar ini. Tujuan rekayasa perangkat lunak. Tujuan RPL ada 3, yaitu 1. Menghasilkan perangkat lunak yang berkualitas, menghasilkan perangkat lunak yang efisien, 3. Menghasilkan perangkat lunak tepat waktu. Faktor-faktor yang melatar belakangi munculnya RPL. Pertama, ketidakmampuan organisasi memprediksi suatu waktu, usaha, biaya untuk membangun perangkat lunak, perubahan nisbah atau rasio biaya perangkat keras THD berharga perangkat lunak, kemajuan pesat perangkat keras, kemajuan dalam teknik-teknik pembuatan perangkat lunak, tuntutan yang lebih tinggi terhadap jumlah perangkat lunak, tuntutan yang lebih tinggi terhadap mutu perangkat lunak, meningkatnya peran pemeliharaan. Rekayasa perangkat lunak dan disiplin ilmu lain. Cakupan ruang lingkup yang cukup luas membuat RPL sangat terkait dengan disiplin dengan bidang ilmu lain, tidak saja sebidang dalam disiplin ilmu komputer, namun dengan beberapa disiplin ilmu lain di luar ilmu komputer. Hubungan keterkaitan RPL dengan ilmu lain dapat dilihat pada gambar di bawah ini, di samping ini. Rekayasa perangkat lunak itu manajemen matematika, ergonomika, manajemen kualitas, manajemen proyek, rekayasa sistem. Bisa dilihat sendiri sifat dan karakteristik software. Software merupakan elemen sistem logik dan bukan elemen sistem fisik seperti hardware. Elemen itu tidak aus tetapi bisa rusak. Elemen software itu direkayasa atau dikembangkan dan bukan dibuat di pabrik seperti hardware. Ini adalah perbedaan hardware dan software. Pertama, hardware itu manufacture, software development atau engineering yang membuat. Hardware wear out, software deteriorates, hardware built using component, custom build, hardware relative simple, software complex. Kategori perangkat lunak secara umum dapat dikelompokkan sebagai berikut. Pertama, perangkat lunak sistem, yaitu sekumpulan program yang ditulis untuk melayani program-program lain seperti compiler, editor, dan utilitas pengaturan file. Yang kedua, perangkat lunak real time. Ketiga, perangkat lunak bisnis, perangkat lunak teknik dan ilmu pengetahuan, embedded software, perangkat lunak komputer personal, perangkat lunak kecerdasan buatan. Tipe-tipe software. Sistem software, sekumpulan program yang ditulis untuk melayani atau menunjang program lain seperti compiler, editor, utility, sistem operasi, driver, dan prosesor telekomunikasi. Application software, program stand-alone yang digunakan untuk menyelesaikan kebutuhan bisnis tertentu seperti aplikasi untuk memfasilitasi kegiatan bisnis atau pembuatan keputusan teknik atau manajemen. Contohnya, point of sale transaction processing, real-time manufacture process control. Engineering dan scientific software. Software yang dicirikan dengan algoritma numerik. Aplikasinya berkisar dari astronomi sampai vulkanologi, analisis otomotif sampai dinamika orbit ruang angkasa. Software ini banyak digunakan dalam bidang engineer dan sains. Contoh CAD atau computer aided design, simulasi sistem.
Tipe-tipe software, ini embedded software. Software yang disimpan dalam memori tetap atau RAM atau ROM, read-only memory, digunakan untuk mengontrol fungsi sebuah produk. Embedded software ini dijalankan dengan fungsi-fungsi terbatas seperti fungsi digital untuk otonom mobil atau kontrol bahan bakar, dashboard, sistem rem. Product line software, software yang dirancang untuk menyediakan kemampuan khusus yang dapat digunakan oleh banyak user yang berbeda. Contohnya inventory control product, word processing, spend set, multimedia, manajemen database, game, aplikasi keuangan, dan lain-lain. Web application atau web apps, software yang berpusat pada jaringan. Software ini menyajikan informasi berupa teks atau grafik. Web apps tidak hanya menyediakan fitur-fitur standalone, fungsi komputasi dan konten kepada end user, tetapi juga terintegrasi dengan database perusahaan dan aplikasi bisnis. Artificial intelligence software, software yang dapat menggunakan algoritma yang banyak menggunakan algoritma non-numerik dan memecah masalah kompleks yang tidak dapat dianalisis dengan komputasi biasa. Saat ini bidang AI yang paling berkembang adalah expert system atau knowledge based system. Bidang aplikasi dari software AI adalah pengenalan citra dan suara atau image and voice pattern recognition, pembuktian teorema neural network, dan game. Habis, itu saja penyampaian singkat mengenai materi RPL, rekayasa perangkat lunak dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih yang sudah menonton.